Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Fajri ini sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga iman yang kuat. Kita masih bisa melaksanakan berbagai macam peribadatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tepatnya di hari ke-17 di bulan Ramadan 1441 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kajian kali ini adalah kita berbicara tentang muslimah di bulan Ramadan. Tentunya ada hal yang berbeda kalau kita kaitkan pembicaraan muslimah dengan pembicaraan keumuman lainnya yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Karena muslimah adalah memiliki karakter tersendiri sebagai seorang wanita, dan ia memiliki kekhususan yang itu tidak dimiliki oleh seorang laki-laki yang lainnya atau pada umumnya. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita bisa melihat realitas saat ini, kita bisa menyaksikan bahwa kondisi keadaan wanita itu sangat jauh sekali dalam keterpurukan. Banyak di antara mereka, dan lebih miris lagi, ya, di antara kaum muslimah itu sendiri, banyak yang tidak mengerti tentang aturan-aturan yang harus dilakukan oleh mereka tentang urusan agamanya.
Terlebih di saat ini, di saat mereka berada dalam kondisi bulan yang penuh berkah, yaitu di bulan Ramadan, kita masih banyak menyaksikan saudari-saudari kita kaum muslimah yang tidak faham ataupun tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan di saat bulan Ramadan, kewajiban apa yang harus mereka tunaikan. Bahkan mereka sama sekali tidak mengerti dan tidak tahu tentang kemuliaan atau bahkan keberkahan yang Allah telah siapkan untuk mereka di bulan yang penuh berkah ini. Bahkan wali'azubillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bisa saksikan di luar sana ada di antara saudari-saudari kita kaum muslimah yang justru banyak melakukan pelanggaran atau kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Yang seharusnya mereka mendapatkan kemuliaan, ya, alih-alih mereka mendapatkan kemuliaan, mereka malah mendapatkan dosa dan berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Khatifillah rahimanallah wa yakum, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Sejatinya seorang muslimah adalah sama sebagai seorang muslim yang lainnya. Ia memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah memilah antara laki-laki maupun perempuan. Dan dia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia memiliki kewajiban untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah inti dari penciptaan atau tujuan penciptaan diciptakannya manusia. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah seorang muslimah, ya, pada dasarnya dia memiliki kewajiban dasar, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, inilah yang harus dipahami oleh seorang muslimah, bahwa seorang muslimah harus merealisasikan tujuan abadinya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan meraih nilai kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Jangan berpaling atau bahkan justru lari dari peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di saat bulan ini atau terlebih di bulan ini, yaitu di bulan Ramadan. Maka seorang muslimah pun mendapatkan kesempatan untuk meraih kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menjadi sosok yang mulia, atau bahkan mungkin bisa saja melewati saudaranya dari kalangan kaum laki-laki dikarenakan ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kekhususan yang memang dimiliki oleh seorang muslimah, ya, dikarenakan dasar tabiat penciptaannya dirinya adalah seorang wanita atau seorang muslimah memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Seperti yang kita ketahui bahwa mereka sebagaimana tabiat penciptaannya, mereka mengharuskan adanya daurah syahriyah atau yang dikenal dengan datang bulan, ya. Mereka harus mengalami haid. Kemudian mereka juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan, atau dikenal dengan istilah nifas. Nah, hal-hal inilah yang pada kenyataannya dalam praktek peribadatan menjadi kekhususan tersendiri, ya, yang ada dalam diri seorang muslimah. Dan tentunya syariat sudah memberikan aturan dan anjuran serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang muslimah ketika dia mengalami hal-hal yang seperti tadi. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, banyak di antara kita, ya, khususnya di antara kaum muslimah, ketika mereka mengalami kondisi keadaan di mana mereka haid atau nifas atau menyusui dan lain sebagainya, mereka beralasan dengan keadaan sehingga mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Betul memang, ya, jika mereka mengalami keadaan seperti itu, ada beberapa amal saleh atau peribadatan yang memang diberikan rukhsah, ya, untuk tidak dilakukan dikarenakan keadaannya atau kondisinya. Tetapi khatufillah rahimanallahu wa iyyakum, di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, ada banyak pintu kebaikan yang tidak seharusnya seorang muslimah menjadikan alasan keadaan dirinya dikarenakan haid atau nifas atau sedang melahirkan atau apapun itu yang menjadi kekhususan kewanitaannya, lantas dia bermalas-malasan. Dia bermalas-malasan atau menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih keberkahan bulan Ramadan dan kemuliaannya.
Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, ada beberapa hal ya, terkait hal yang mungkin ada kaitannya seorang muslimah di bulan Ramadan ini. Misalnya ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, yang menjadi kekhususannya adalah bagaimana kondisi seorang wanita yang hamil dan menyusui ya. Syariah membolehkan dalam kondisi seperti ini, jika ada seorang wanita atau muslimah yang hamil dan menyusui, maka dibolehkan baginya untuk tidak melaksanakan ibadah shaum. Dan itu adalah rukhsah baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya, dan ketentuan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dasarnya untuk kebaikan wanita itu sendiri. Maka seseorang muslimah dalam kondisi hamil ataupun menyusui, maka syariah memberikan kelapangan ya, mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Sebagaimana hadis Nabi SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau seandainya mereka sakit atau dalam keadaan safar ya, maka pada hari-hari yang lain mereka diperbolehkan untuk menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Nah, para ulama ada yang mengatakan bahwa kondisi seorang wanita hamil ataupun menyusui itu disamakan dengan kondisi orang yang sakit ataupun dalam keadaan safar. Maka boleh tidak berpuasa dan mengkodoknya di hari-hari yang dilaluinya sebanyak waktu ataupun hari di mana dia berbuka. Kemudian apa lagi yang terkait dengan kondisi muslimah di bulan Ramadan? Misalnya dalam keadaan haid dan mungkin memiliki pendarahan. Nah, ini pun sama ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslimah diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa ya. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah seorang wanita jika haid tidak salat dan tidak saum? Artinya ada keringanan bagi seorang muslimah. Nah, hal-hal inilah yang sekali lagi kita melihat kenyataan dan realita di masyarakat. Jika ada seorang muslimah mendapati kondisi yang seperti itu ya, terkadang melupakan rentetan kemuliaan atau keberkahan yang bisa dia raih sebelumnya ya. Padahal ada banyak amal saleh, ada banyak amal kebaikan yang dia bisa usahakan walaupun dia dalam keadaan kondisi terkena uzur syar'i, karena nifaskahnya atau karena haidnya, itu tidak menjadi masalah ya, tidak menjadi halangan bagi seorang muslim untuk bisa meraih kemuliaan dan keberkahan. Misalkan ya, saya contohkan misalnya, dia bisa saja membuat agenda harian, keseharian ya, apa yang harus dia lakukan dari mulai pagi hari, siang hari, sampai menjelang berbuka dan di waktu malam. Ada banyak kebaikan yang bisa diraih oleh seorang muslimah walaupun dia dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas. Contoh misalnya, dia bisa menyiapkan di pagi hari, dia bisa menyiapkan makanan sahur bagi keluarganya, membantu kerabatnya, suaminya, anak-anaknya, ataupun saudara-saudaranya untuk ikut sama-sama melaksanakan keberkahan sahur. Dan itu menjadi amal soleh tersendiri bagi seorang muslimah ya, walaupun dia sekali lagi dalam keadaan haid ataupun nifas ya. Kenapa membantu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan keberkahan dan pahala bagi seorang muslim yang mau membantu saudaranya? Terlebih dalam hal ini adalah membantu dalam ketaatan atau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak keberkahan yang bisa diraih ya, ketika seorang muslimah membantu menyiapkan saudaranya untuk melaksanakan persiapan sahur di pagi hari. Itu yang pertama. Yang kedua masih di pagi hari ya, ketika mendengar seruan azan, apa yang bisa dilakukan? Maka raihlah kemuliaan pahala yang bisa diambil oleh seorang muslimah. Ketika mendengar seruan azan, jawab panggilan seruan azan ya, dan itu besar sekali pahalanya ya, Dan ketika azan telah selesai, kemudian ada jeda waktu antara azan dengan iqamah, bukankah di situ saat di mana waktu diijabahnya doa? Dan di saat itu pula seorang muslimah ya, boleh dan seharusnya banyak memanjatkan doa dan permohonan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu itu
ada kesempatan atau waktu berdoa di mana tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu, ya, walaupun dia tidak bisa melakukan sholat wajib, ya, dia bisa melaksanakan setelah itu, mungkin melaksanakan zikir, ya, zikir pagi petang, zikir pagi hari, itu masih bisa dilaksanakan oleh seorang muslimah. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, kaum muslimin dimanapun berada, seorang muslimah sekali lagi seharusnya tidak menjadikan alasan kekurangannya, ya, dalam beribadah dikarenakan kondisi haid dan nifasnya tadi, lantas dia menyia-nyiakan amal soleh dan kebaikan yang banyak sekali bisa diraih di bulan yang penuh berkah ini. Kemudian di waktu siang, ya, apa yang harus dia lakukan? Banyak, ya. Kalau seandainya kita mau menginventarisir hal-hal yang bisa menjadi amal soleh bagi kita untuk bisa meraih kebaikan di bulan Ramadan. Bisa saja kita mempersiapkan makanan bagi keluarga kita di saat untuk berbuka. Dan itu pun adalah kebaikan dan amal soleh. Ya, kebaikan dan amal soleh yang mudah-mudahan pahalanya pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hanya orang yang sedang berpuasa. Ya, yaitu mempersiapkan makanan dan memberikan makanan bagi orang yang hendak mau berbuka nanti ketika saat berbuka. Dan itu seharusnya ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, kita semangat meraih itu semua tanpa ada rasa lelah dikarenakan adanya fadilah dan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika menjelang sore, ya, ada banyak amal soleh pun yang bisa kita lakukan atau yang bisa dilakukan oleh seorang muslimah. Ya, seperti hanya tadi, ketika setiap kali ada azan berkumandang, maka segera jawab. Ya, di waktu jeda azan dan iqamah, banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah iqamah didirikan, maka disitulah kesempatan bagi kita untuk berzikir, mengingat Allah, pun berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan hal-hal yang memang sesuatu yang kondisi di mana dimiliki tersendiri oleh seorang muslimah ketika haid ataupun nifas, sehingga tidak bisa melaksanakan berbagai atau sebagian amal soleh yang sehari-harinya atau pada waktu normal dilakukan oleh seorang muslimah. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain yang berkaitan biasanya gitu ya, selalu menjadi pertanyaan di kalangan kaum muslimah di saat Ramadan adalah kalau kondisi sedang haid, apakah dia bisa menggunakan obat penghalang haid agar puasanya menjadi lancar gitu ya, sehingga tidak terhalang oleh haid tadi. Ikhwatu billah rahimanallahu wa iyyakum, harus disadari oleh kita bahwa haid itu adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, takdir yang memang sudah Allah tetapkan bagi seorang wanita. Jadi ikuti saja iramanya. Ya. Kalaupun mau digunakan, para ulama mengatakan tidak mengapa, selama tidak memberikan mudarat pada diri wanita itu sendiri. Tapi kalau seandainya mendatangkan mudarat, lebih baik ditinggalkan. Ya, toh ketika seorang muslimah mendapatkan haid, dia mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa dan menggantinya di luar bulan Ramadan sebanyak hari yang dia tinggalkan. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian apalagi yang biasanya menjadi permasalahan yang dialami oleh seorang muslimah di bulan Ramadan adalah terkait dengan bagaimana kalau seandainya dia sudah dalam keadaan suci, ya, di waktu subuh tetapi belum sempat melakukan mandi janabah. Ya, dia sudah dalam keadaan suci di waktu subuh tapi belum sempat melakukan mandi janabah. Nah, jika seandainya ada seorang muslimah yang mengalami hal seperti ini, ya, suci sebelum subuh, maka dia boleh melanjutkan saumnya walaupun setelah masuk waktu subuh atau fajar dia belum sempat melakukan mandi janabah, dan saumnya terhitung sah, ya, terhitung sah dan tetap dilanjutkan, karena yang penting bagi diri seorang muslimah saat itu adalah dia sudah dalam keadaan suci, dia mengetahui kondisinya dalam keadaan suci. Kemudian ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana
keutamaan yang bisa diraih oleh seorang muslim laki-laki, yaitu melaksanakan sholat taraweh, maka hal yang lain pun yang bisa diraih oleh seorang muslimah, ya, mereka boleh dan bisa atau dipersilahkan melakukan sholat taraweh, ya. Dan seharusnya mereka pun dalam hal ini semangat untuk meraih kemuliaan itu, ya. Walaupun memang ada hadis yang mengatakan bahwa khairu masajidin nisa, sebaik-baiknya masjid perempuan itu qa'ru buyutihin, adalah di bagian dalam rumah mereka. Artinya memang seorang muslimah sholat di rumah itu lebih utama. Tetapi karena kemuliaan dan keagungan di bulan Ramadan, ya, karena keagungan dan kemuliaan di bulan Ramadan, maka dibolehkan bagi seorang muslimah ketika hendak melaksanakan sholat taraweh dalam kondisi yang keadaan suci, gitu ya, tidak dalam keadaan mendapatkan haid atau nifas. Dan Rasulullah SAW mengatakan la tamna'u nisa'akumul masajid, ya, janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid, idza ista'zanakum, apabila mereka meminta izin kepada kalian. Tentunya ikhwatubillah rahimanallah wa yakum, ketika seorang muslimah hendak meraih kemuliaan sholat taraweh, ada beberapa syarat-syarat yang harus mereka penuhi, ya, di antaranya tadi izin dari mahramnya, suaminya atau walinya. Kemudian juga ada hal-hal yang terkait dengan muru'ah dan juga fitrah dari seorang wanita ketika keluar rumah itu harus dijaga, tidak bertabarruj, ya, tidak menampakkan aurat dan lain sebagainya. Ala kulli hal, ikhwatubillah rahimanallah wa yakum, maka kesempatan yang mulia ini, ya, melakukan sholat tarawih di masjid itu masih bisa dilakukan oleh seorang muslimah di bulan Ramadan. Ikhwatubillah rahimanallah wa yakum, seorang muslimah, ya, sebagaimana tadi saya katakan, maka dia tetap memiliki kesempatan yang besar sekali untuk bisa meraih kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tidak ada kata berleha-leha. Ya, seiring dengan mulai berlalunya hari demi hari di bulan Ramadan, maka seharusnya ada muncul kekhawatiran dalam diri seorang muslimah, khawatir untuk tidak bisa merasakan kemuliaan ini lagi nantinya, atau terlewatkan begitu saja, tersia-siakan hingga tidak mendapatkan keberkahannya di bulan Ramadan. Maka tanamkan dalam diri seorang muslimah, ya, di sisa waktu yang ada di bulan Ramadan ini untuk bisa semangat terus istiqomah melaksanakan berbagai ketaatan dan peribadatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi, ya, Allah tidak melihat jenis yang ada dalam diri kalian, laki-lakikah kita atau perempuankah kita, ya, selama dia beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyak melakukan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla, ya, insyaallah dia adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Itulah ikhwatu fillah rahimanallah wa yakum, ya, pada kesempatan yang singkat ini yang bisa saya sampaikan bahwa kesimpulannya adalah seorang muslimah dia memiliki kesempatan yang luar biasa besar sekali untuk mendapatkan derajat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam diri mereka, ya, yang itu pun adalah merupakan kekhususan yang Allah pilihkan bagi mereka dan kemuliaan yang Allah tetapkan bagi mereka. Maka jangan sampai itu semua menjadikan kaum muslimah menjadi malas atau tidak semangat atau malah lari dari kebaikan-kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan atau buka di bulan ini sampai di penghujung akhirnya bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrus Shiyam, Syahrul Qiyam.